calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati pada pembahasan kedua mengenai sejarah perkembangan arsitektur Indonesia yang mengambil tema tentang arsitektur prasejarah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana tahapan arsitektur prasejarah di Indonesia mulai dari zaman megalitikum hingga zaman perundagian, di mana sebelumnya kita telah mempelajari awal dari arsitektur prasejarah di Indonesia yang telah dimulai sejak zaman Paleolitikum hingga zaman Neolitikum. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi pembelajaran. Nah, sekarang kita memasuki zaman Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum di Indonesia merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa batu besar. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitik yang karenanya dibawa oleh bangsa Deutero Melayu yang datang di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di Indonesia, yakni kebudayaan Dongsong. Peninggalan zaman Megalitikum yang pertama adalah menhir. Di sini ada tugu batu atau tiang batu yang terbuat dari batu tunggal, ditempatkan pada tempat tertentu dan berfungsi sebagai tempat persemayaman roh-roh pemujaan nenek moyang. Ditemukan di Pasemah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Tinggi menhir sekitar 4-5 meter, dan ada juga yang sampai 20 meter. Pada batu diguratkan garis-garis seperti hidung, mata, tangan, dan lengan. Bentuk menhir ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok, serta ada pula yang dibuat bersama bangunan lain. Seperti pada gambar di samping ini, terdapat puluhan menhir di Bori Kalimbuang, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Peninggalan yang lain dari zaman Megalitikum adalah punden berunda. Punden berunda adalah bangunan dari batu yang bertingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang telah meninggal. Bangunan tersebut dianggap sebagai bangunan suci. Situs punden berunda dari zaman Neolitikum ditemukan di Lebak Cibeduk, Banten Selatan, dan lereng Bukit Yang di Jawa Timur. Kemudian ada juga dolmen, yang merupakan altar atau meja batu tempat untuk meletak sesaji yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya terdapat kubur batu. Dolmen banyak ditemukan di daerah Sumatera Barat dan Sumbawa. Ini adalah contoh-contoh dolmen, malah sebelahnya ada rumah tinggal. Jadi situsnya ini masih berdiri sampai sekarang. Kemudian ada arca dan patung. Arca dan patung prasejarah adalah batu yang berbentuk binatang atau manusia untuk melambangkan sifat dinamis nenek moyang, serta juga digunakan sebagai pemujaan. Contohnya adalah batu gajah yang menggambarkan seseorang sedang menunggang binatang dan sedang berburu. Bentuk arca atau patung ini banyak ditemukan di Pasemah, Sumatera Selatan, serta Lembah Badalahat di Sulawesi Selatan. Peninggalan zaman Megalitikum yang selanjutnya adalah sarkofagus. Sarkofagus merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu utuh atau batu tunggal, bentuknya seperti palung atau lesung yang terbuat dari batu utuh dan telah diberi penutup. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali dan Bondowoso, Jawa Timur. Sampai sekarang, sarkofagus ini tetap dianggap keramat dan memiliki kekuatan magis oleh banyak masyarakat setempat. Jadi bentuknya ada yang diukir, kemudian terdapat ukiran wajah di sarkofagus ini. Kemudian selanjutnya adalah kubur batu. Kubur batu merupakan peti jenazah yang terdiri dari lempengan batu pipih. Banyak ditemukan di daerah Bali, Pasemah, Sumatera Selatan, dan Cepu, Jawa Tengah, kemudian ada di Wonosari, Yogyakarta, serta Cirebon dan Kuningan di Jawa Barat. Kemudian peninggalan yang lain dari zaman Megalitikum adanya waruga. Waruga ini adalah makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Bagian atas berbentuk segitiga seperti bubungan rumah dan bagian bawah berbentuk kotak yang pada bagian tengahnya terdapat ruang. Waruga merupakan kubur batu yang berbentuk kubus atau bulat dan biasanya terbuat dari batu utuh. Banyak ditemukan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Di masa sekarang ini mungkin diterapkannya menjadi seperti bentuk nisan, seperti itu ya. Ternyata di Indonesia terdapat situs megalitikum terbesar, yaitu situs Gunung Padang. Situs ini masih menyimpan misteri yang belum terjawab sejak mendunia di tahun 2014 lalu. Berbagai spekulasi cukup menghebohkan bermunculan dari berbagai media, mulai dari isu bahwa situs ini merupakan sisa-sisa peninggalan benua Atlantis,
kemudian piramida terbesar dan tertua di dunia yang terpendam, hingga spekulasi bahwa situs megalitikum yang terbesar di Cianjur ini merupakan peninggalan peradaban paling awal dari semua peradaban yang ada di bumi. Sampai saat ini, semua itu masih menjadi misteri yang belum dapat dijawab secara pasti. Karena berbagai riset juga masih terus dilakukan untuk mendapatkan atau menemukan fakta-fakta ilmiah terbaru untuk mengungkap sebenarnya apa yang ada di balik situs Gunung Padang ini. Jadi kebudayaan megalitik yang paling tua dan contohnya di Indonesia ternyata adalah situs Gunung Padang di Cianjur. Di sini terdapat sketsa dari situs Gunung Padang tersebut. Terdapat batu gamelan, kemudian strukturnya yang bentuknya seperti punden berundak, serta juga ada hasil geolistrik yang menunjukkan adanya bebatuan di kedalaman 10-15 meter dari puncak. Sekarang kita memasuki zaman Perundagian atau zaman logam. Perundagian berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli melakukan pekerjaan tertentu. Pada zaman ini, manusia telah mengenal dan memiliki kemampuan mengolah logam. Kebudayaan ini terpengaruh dari kebudayaan Dongsong yang berasal dari Vietnam dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Namun pada zaman Perundagian ini masih banyak ditemukan juga penggunaan barang-barang dari batu. Pada zaman Perundagian, telah dikenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Memang hampir mirip dengan kepercayaan di zaman batu, tetapi yang membedakan adalah alat pemujaannya. Biasanya terbuat dari bahan dasar perunggu. Misalkan pada masyarakat yang tinggal di pantai, mereka menyembah kekuatan yang dianggap sebagai penguasa pantai. Penguasa inilah yang dianggap sebagai pemberi kemakmuran bagi kehidupan mereka. Sementara untuk masyarakat yang tinggal di pedalaman atau pertanian, upacara yang dilakukan adalah berupa persembahan-persembahan hasil bumi dan pertanian kepada kekuatan yang dianggap sebagai penyokong kehidupan mereka. Adapun pembagian zaman Perundagian, yang pertama adalah zaman tembaga, di mana benda yang dihasilkan merupakan perpaduan dari tembaga dan timah. Kemudian zaman perunggu, di mana menggunakan teknik meleburkan tembaga dari hasil bumi dan akhirnya terbentuk perunggu. Perunggu diperkirakan ditemukan oleh orang pertama kali secara tidak sengaja ketika mencampurkan sedikit timah dengan tembaga. Di Indonesia, zaman perunggu seringkali disebut dengan kebudayaan Dongsong. Kemudian yang ketiga adalah zaman besi. Di sini besi nanti dilebur dari bijinya, lalu menuangnya ke dalam sebuah cetakan. Pada zaman Perundagian, manusia telah mengenal teknik pembuatan alat dari perunggu. Di antaranya eser perdue atau cetakan dari lilin dan bivalve atau setangkap. Zaman Perundagian di Indonesia merupakan persebaran kebudayaan Dongsong yang dibawa oleh ras Deutero Melayu atau Melayu Muda. Ciri-ciri zaman Perundagian yang pertama hidup dengan kelompok di mana perkampungan atau sukunya telah memiliki nama. Yang kedua, kehidupan sosial ekonomi zaman Perundagian juga telah meningkat bila dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Yang ketiga, pekerjaan dikelompokkan berdasarkan teknik tertentu yang dimiliki. Yang keempat, kemakmuran pada waktu itu antara lain disebabkan oleh perkembangan teknik pertanian, khususnya alat-alat besi seperti cangkul. Yang kelima, telah menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme untuk memuja roh-roh leluhur. Yang keenam, kebudayaan masyarakat di zaman ini telah menunjukkan tingkat kebudayaan yang cukup tinggi, terlihat dari berbagai bentuk benda seni yang ditemukan, serta benda-benda tersebut menunjukkan keterampilan masyarakat Perundagian yang tinggi. Yang ketujuh, pesatnya kemampuan membuat alat-alat akibat perkembangan teknologi. Cara bertani pun berubah dari berumah menjadi bersawah. Yang kedelapan, manusia purba pada zaman Perundagian juga melakukan sistem penguburan yang lebih tinggi ritualnya dengan menggunakan upacara besar saat pemakaman, terutama bagi mereka yang memiliki status sosial yang tinggi. Hasil kebudayaan pada zaman Perundagian, di sini ada kapak corong yang memiliki bentuk tidak jauh berbeda dengan kapak batu. Yang membedakannya adalah pada bagian tangkainya berbentuk corong, dan kapak ini juga seringkali disebut dengan kapak sepatu karena bentuknya yang menyerupai sepatu. Kapak corong berfungsi sama dengan layaknya kapak pada umumnya, namun ada juga yang menggunakannya sebagai alat upacara atau hiasan. Ini adalah contoh yang lain dari kapak corong. Pada awalnya memang bentuknya menyerupai kapak batu yang terbuat dari tembaga. Tapi jika diamati lebih lanjut, di bagian belakangnya berbentuk mirip sirip ikan.
Kapak ini berfungsi sebagai alat pendukung upacara ritual dan juga untuk berburu, tetapi terkadang juga untuk bercocok tanam. Kemudian hasil kebudayaan yang lain adalah candrasa. Candrasa merupakan kapak yang salah satu sisinya panjang dan memiliki bentuk yang indah, dilengkapi dengan hiasan. Candrasa banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah, Bali, Jawa, Sumatera Selatan, dan Papua. Candrasa berfungsi sebagai tanda kebesaran kepala suku, juga sebagai alat untuk upacara keagamaan. Sehingga candrasa adalah sejenis kapak panjang yang terbuat dari logam dan biasanya berfungsi sebagai hiasan pelengkap pada upacara ritual, keagamaan, serta tanda kebesaran. Candrasa ada yang berbentuk kapak dengan hiasan ornamen dan ada pula yang berbentuk seperti pedang yang memanjang. Candrasa banyak ditemukan di daerah Yogyakarta yang telah diperindah dengan hiasan. Kemudian hasil kebudayaan zaman perundagian selanjutnya adalah nekara. Nekara dapat juga disebut sebagai genderang nobat atau genderang ketel, karena bentuknya semacam berumbung, terbuat dari perunggu yang berpinggang di bagian tengah dan sisi atasnya tertutup. Daerah asalnya Dongson, pemilikan nekara merupakan simbol status, sehingga apabila pemiliknya meninggal, dibuatlah nekara tiruan yang kecil dan dipakai sebagai bekal kubur. Di Indonesia, nekara hanya dipergunakan untuk upacara-upacara saja, antara lain ditabuh untuk memanggil roh nenek moyang, dipakai sebagai genderang perang, dan juga dipakai sebagai alat pemanggil hujan. Nekara ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Rote, dan Pulau Kei, serta Pulau Selayar. Kemudian juga terdapat di Pulau Bali, Pulau Sumbawa, dan Pulau Sangya. Kemudian hasil kebudayaan selanjutnya adalah moko. Moko di sini adalah gendang yang berbentuk lebih kecil daripada nekara. Berfungsi sebagai pendamping di dalam kubur atau sebagai mas kawin. Ditemukan di Alor, Nusa Tenggara Timur, dengan ragam hiasnya yang memiliki corak logam Indochina. Hasil kebudayaan zaman perundagian selanjutnya adalah nekara, yang merupakan semacam berumbung yang dibuat dari perunggu di bagian tengah dan berpinggang pada bagian sisi atasnya. Hasil kebudayaan zaman perundagian selanjutnya adalah nekara. Nekara merupakan semacam berumbung yang dibuat dari perunggu, di bagian tengahnya berpinggang dan pada bagian sisi atasnya tertutup. Pada zaman prasejarah, nekara dianggap sebagai sesuatu yang suci. Nekara ini biasanya digunakan pada upacara penting, misalnya untuk memanggil hujan, memanggil arwah nenek moyang, serta dipakai sebagai genderang perang. Kemudian ada lagi moko. Yang moko ini juga hasil kebudayaan zaman perdagian, yang mana moko ini adalah bentuk nekara yang memiliki bentuk yang lebih kecil dan ramping. Moko berfungsi sebagai benda pusaka atau juga digunakan sebagai mas kawin. Di Indonesia, nekara ditemukan di daerah Sumatera, Sumbawa, Pulau Rote, Jawa, Pulau Kai, Bali, serta Pulau Selayar. Ini detail ornamen yang ada di moko, ya. Jadi ada wajah di sana, perbesar. Kemudian di kebudayaan perundagian juga mulai mengenal perhiasan perunggu yang terbuat dari zaman. Kemudian juga sudah mengenal kebudayaan membuat perhiasan berupa gelang, kalung, gelang kaki, dan bandul kalung, di mana perhiasan ini kebanyakan terbuat dari perunggu. Perhiasan logam ini juga ditemukan di daerah Malang, Bali, dan Bogor. Selain perhiasan juga ditemukan manik-manik dari zaman perunggu. Manik-manik yang berasal dari zaman perunggu ini ditemukan dalam jumlah yang besar. Berfungsi sebagai bekal kubur dan juga untuk mempercantik diri. Ini juga perhiasan perunggu. Ada kalung, gelang, kemudian gelang kaki, bandul, kalung, dan cincin. Semuanya berfungsi untuk mempercantik diri. Di antara bentuk perhiasan tersebut, terdapat cincin yang ukurannya kecil sekali.
bahkan lebih kecil dari lingkaran jari anak-anak. Untuk itu, para ahli menduga fungsi dari alat Untuk itu, para ahli menduga fungsinya sebagai alat tukar dan juga untuk itu para ahli menduga fungsinya sebagai alat tukar. Perhiasan perunggu banyak ditemukan di Malang, Bali, dan Bogor. Kemudian terdapat juga bencana perunggu yang merupakan sebuah wadah yang bagian bawahnya membulat seperti gitar. Bejana perunggu ditemukan di daerah Sumatera dan Madura. Bentuknya periuk tetapi langsung bentuk bejana perunggu seperti periuk tetapi langsing dan gepeng. Kedua bejana yang ditemukan mempunyai Bejana yang ditemukan pada zaman Perundagian mempunyai hiasan yang serupa dan sangat indah, berupa gambar-gambar geometri dan pilin-pilin. Fungsinya adalah sebagai tempat minum dan juga upacara keagamaan. Selain itu juga terdapat arca perunggu yang mempunyai bentuk yang beragam, seperti bentuk manusia ataupun binatang. Pada umumnya, arca-arca ini berbentuk kecil, dan di atasnya terdapat lubang seperti cincin. Kemungkinan arca perunggu ini digunakan sebagai bandul kalung. Arca perunggu ditemukan di daerah Palembang, Lumajang, Bogor, dan Bangkinang. Ini juga contoh yang lain dari arca perunggu. Pada zaman Perundagian juga ditemukan barang-barang dari gerabah. Pembuatan barang gerabah pada zaman Perundagian makin maju dan kegunaan gerabah semakin meningkat. Walaupun pada zaman Perundagian peranan perunggu dan besi sangat penting, namun peranan gerabah pun dalam kehidupan masyarakat masih sangat penting. Pada umumnya gerabah dibuat untuk kepentingan rumah tangga sehari-hari. Dalam upacara keagamaan, gerabah digunakan sebagai tempayan, tempat bekal kubur, ataupun tempat sesaji. Kemudian hasil kebudayaan zaman Perundagian selanjutnya adalah mata panah. Alat ini sering dipakai untuk menangkap ikan ataupun berburu hewan-hewan lain. Mata panah ini banyak ditemukan di gua-gua dekat sungai, di mana lokasi inovasi alat tersebut salah satunya berada di Maros dan Kalumpang, Sulawesi Selatan. Inovasi alat yang terbuat dari besi tersebut di Sulawesi menandakan bahwa Indonesia juga melewati zaman besi. Ini adalah mata pisau. Mata pisau ini dapat digunakan untuk melindungi diri dan juga dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan makanan. Alatnya tidak terlalu besar, jadi berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan kapak. Selain itu, juga lebih tipis sehingga sangat praktis untuk digunakan. Kemudian juga terdapat mata sabit. Mata sabit ini diduga digunakan untuk menyabit tumbuhan. Gunaannya hampir sama dengan mata pisau, namun alat ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan mata pisau. Sampai saat ini, sabit masih digunakan sebagai alat pertanian. Kemudian ada mata pedang. Mata pedang merupakan peralatan perang yang memiliki kepraktisan tinggi. Pedang biasanya dibuat lebih panjang dan dibuat bermata dua maupun bermata tunggal. Pedang juga memiliki beberapa jenis, diantaranya pedang bermata ganda dan pedang bermata tunggal. Kemudian ada juga pedang satu tangan serta pedang dua tangan. Hasil kebudayaan logam selanjutnya adalah mata baja. Mata baja ini memiliki nama mata baja singkal. Biasanya berupa baji tiga sisi dengan tamping dan bidang mendatar pada sisi pemotong kejen sebagai sisi datarnya, sedangkan bagian atas kejen dan singkal berkedudukan sebagai sisi lengkungnya. Fungsi utamanya adalah untuk memotong tanah, memeremukkan, serta membalikkan tumpukan sampah. Hasil kebudayaan Perundagian yang selanjutnya adalah cangkul. Cangkul adalah salah satu jenis alat tradisional yang digunakan dalam pertanian. Cangkul biasanya terbuat dari besi dan juga gagangnya terbuat dari kayu. Cangkul pada zaman besi dan zaman sekarang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput ataupun untuk meratakan tanah yang masih digunakan sampai sekarang. Demikian tadi keseluruhan pembahasan mengenai arsitektur prasejarah di Indonesia.
yang pada bagian pertama telah kita bahas sejak zaman Paleolitikum hingga Neolitikum, kemudian telah dilanjutkan pada bagian kedua sejak zaman Megalitikum hingga zaman Perundagian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya mengenai sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia. Sampai jumpa.